Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali. Kali ini saya akan sedikit berbagi tentang proses pelaksanaan ANBK tahun 2022. Di sini kebetulan ini saatnya simulasi, ya. Ini hari kedua. Di sini ada ketentuannya. Yang jelas setiap kegiatan, setiap mau pelaksanaan selalu buka web ANBK terlebih dahulu, karena di sini ada penjelasannya seperti apa ya, seperti apa. Oke, di sini saya sudah lihat ketentuannya, kemudian saya coba keluar dulu, kemudian kita buka Exambro ya. Ini pelaksanaan baik itu simulasi, gladi bersih atau utama, semuanya sama ya pelaksanaan seperti ini. Jadi langkahnya sama seperti ini. Cuman hanya bedanya di kode daripada pelaksanaan, kemudian nama daripada siswa dan nomor peserta ya. Kalau di simulasi kan menggunakan data dummy ya, jadi menggunakan data acak ya, tidak mengacu kepada data sampling atau data siswa yang ada di BOAN, tidak mengacu kepada itu. Jadi ini hanya simulasi, tapi pada dasarnya bahwa simulasi, baik simulasi, gladi bersih ataupun utama, langkah-langkahnya sama ya. Jadi hanya sekali lagi, jadi yang berbeda hanya pada data saja dan ketentuannya saja ya. Jadi langkahnya sama. Oke, kita tunggu. Biasanya server itu diaktifkan jam 6.30 ya. Cuma nanti untuk pengerjaan tergantung daripada token ya, tergantung daripada token yang keluar. Oke, ini sudah masuk. Kita masuk saja dulu. Kemudian kita submit. Nah, ini sudah aktif ya. Ini yang kemarin 38. Oke, berarti langkah yang pertama ya, di setiap kegiatan itu berarti kemarin ini kan hari pertama, sekarang hari kedua ya, hari kedua. Nah, ini kan daftar tes ini dilihat daripada ketentuan yang ada di web ANBK, baik itu simulasi, gladi bersih ataupun utama. Kemudian ini pilih kelompok tes 1 ya. Nanti kalau misalkan pelaksanaannya di sesi, misalkan di gladi bersih ataupun utama di sesi, di sini ada pilihannya. Pilihannya di sini biasanya ada misalkan kelompok 1 untuk sesi 1, kelompok 2 untuk sesi 2 ya, gitu kan. Kelompok 3 untuk sesi 3 dan seterusnya ya. Tapi biasanya terbatas kepada sesi 3 biasanya, tapi tergantung daripada kesiapan peralatan yang ada di sekolah ya, tergantung. Nah, setelah kita memilih daftar tes, kemudian kelompok tes, ini kebetulan kan kalau simulasi kan tidak ada sesi ya, jadi hanya kelompok 1 saja. Tapi nanti di gladi bersih atau utama ada sesinya, pengaturan sesinya nanti di web ANBK. Oke, setelah keduanya dipilih, kemudian kita klik simpan semua. Nah, ini sudah berhasil mengganti tes. Nah, ini kan kalimatnya belum dimulai. Kedua, token belum dirilis oleh server pusat. Nah, kemudian kita ke kelompok tes ya, kelompok tes. Nah, ini kan posisi belum di checklist ya. Kemudian klik assign all di sini supaya di checklist, kemudian klik save change. Setelah itu kita kembali ke status tes. Kemudian klik simpan semua. Ini tunggu token muncul ya. Ketika token sudah muncul, maka siswa sudah bisa mulai mengerjakan kalau tokennya sudah keluar ya. Kita tunggu saja sampai token keluar. Nah, ini kan token udah keluar ya. Jadi sok
silakan diisi username sama passwordnya ya, diisi, kerjakan dulu. Oke, tes sedang dikerjakan ya. Kita lihat status peserta. Yang ini yang bagian pertama 13 orang, nanti bagian kedua saya di sini semua siswa diikutkan ya dalam simulasi, dibagi per kelas. Jadi ada yang satu kelas ini dibagi dua ya. Nanti bagian kedua ini seluruh siswa kelas 83. Jadi bagian pertama ini untuk sebagian siswa kelas 82, jadi 13 orang. Oke, ini 40 peserta ya. Kita cek di status peserta apakah ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai dikerjakan semuanya ya. Survei lingkungan belajar, Suringjar. Kemudian kita pilih peserta, setelah itu kemudian upload hasil ya. Nah, berarti 40 peserta sekarang kita upload. Nah, ini langkah ini sama ya, seperti di gladi bersih ataupun ANBK utama sama ya. Tapi alangkah baiknya dalam upload peserta untuk mengantisipasi misalkan ada listrik mati atau kendala internet dan sebagainya, mendingan setiap siswa yang selesai itu diupload saja. Jadi tidak harus menunggu seperti ini. Ini kan saya menunggu semuanya selesai dulu baru saya upload. Tapi kalau misalkan di ANBK gladi bersih ya ataupun utama, yang paling penting adalah di ANBK utama, itu setiap siswa yang selesai bagusnya gitu, jangan menunggu semuanya selesai. Bagusnya itu diupload setiap kali ada yang selesai supaya mengantisipasi hal-hal yang memang tidak diinginkan di kondisi sekolah ya, seperti itu. Setelah ini berhasil terupload seperti tadi, ini sudah terupload. Kemudian di sini kan jelas ini tes sudah selesai ya, bahwa pelaksanaan tes simulasi kedua ini sudah selesai dilaksanakan ya, sudah selesai. Setelah itu kita langsung ke menu laporan. Saya tulis di sini nama proktornya saya sendiri ya. Kemudian pengawasnya kebetulan masih sama. Nah, di sini saya tidak pakai gelar ya. Jadi yang seharusnya 45 kan, ini kartunya disediakan 45. Saya laksanakan di sini hari ini adalah 40 peserta saja ya, sesuai dengan yang di gladi sama utama kan wajib pesertanya 40, yang 5 cadangan. Tapi kalau di simulasi sebenarnya kalau semuanya diikutkan tidak apa-apa, tidak semua diikutkan, hanya 1 atau 2 orang saja itu juga tidak apa-apa kalau di simulasi. Tapi kalau di gladi sama di ANBK utama itu harus ya 40. Jadi kalau yang di antara siswa yang 40 ada yang berhalangan, misalkan ya sakit dan sebagainya, itu bisa diganti dengan cadangan. Ya, seperti itu. Setelah kita menuliskan nama proktor di laporan, kemudian nama pengawas, kemudian kita cetak ya, kita cetak. Ini setiap selesai ya, setiap harinya ya. Sama seperti di gladi ataupun di ANBK utama sama ya. Jadi setiap harinya seperti ini. Jadi tertib administrasi aja gitu kan. Jadi nanti kalau ada trouble di server pusat yang meminta data kembali ke sekolah, nanti apa yang dipintanya kita memang sudah siap semuanya ya. Oke, ini sudah, kita tinggal download PDF saja ya, seperti itu. Selanjutnya ke menu backup hapus ya, ke menu backup hapus. Kita backup data yang hari ini ya. Yang kemarin saya sudah backup, jadi di backupnya per hari saja ya. Di backupnya per hari saja. Oke, kita download backupannya. Oke, sudah terdownload ya. Kemudian kita logout saja karena seluruh proses sudah selesai. Kita logout ya. Kemudian kita tutup
Exambronya kita tutup saja. Setelah itu ya, ini kalau di utama, kalau di simulasi tidak jadi masalah ya. Kalau di utama nanti ANBK ya, ini kan ini simulasi ya, PHD yang simulasi sekarang kan. Nanti kalau yang utama, nanti kan ada folder utama, ini diamankan, ini di backup. Jadi backupannya itu setelah sinkronisasi 1 dan setelah selesai pekerjaan di hari terakhir 1. Jadi ada 2. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.